Anda yang bangun jalan Ya, nggak saya di sini? tanya. Saya tanya Anda bangun jalan nggak? Saya bangun jalan Saya di bayar sini. pajak. Baik, berapa Anda bayar pajak? Ya kan saya bikin LH bang. Ya, berapa Anda bayar pajak? Berapa puluh miliar bangun jalan? Ikuti aturan pemerintah. Aturan dulu. apa? Saya ngikuti aturan pemerintah. Anda nggak bisa. Itu jalan kotor. Iya itu kan ada pembersih. Mana pembersihannya? Itu. Disemprot kalau mau. Iya ada. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya ngikuti aturan. Aturan panggil hanya ke sini sekalian. Iya benar. Bukan milik Saya nyiptain kebersihan diri sini dari dulu. Iya, benar. Anda ngotorin hanya untuk cari duit. Sobat rakyat, di zaman sekarang, janji-janji manis saat kampanye begitu mudah diucapkan, tapi pahitnya baru terasa setelah para pemimpin itu duduk di kursi kekuasaan. Nah, di tengah situasi seperti ini, tiba-tiba muncul sosok yang beda sendiri. Nggak nunggu rakyat demo dulu, nggak nunggu berita viral, nggak nunggu diundang televisi, tapi langsung turun ke jalan, ke sawah, ke dapur warga. Namanya Kang Deddy Mulyadi. Pejabat, iya, tapi rasanya kayak tetangga sebelah yang doyan ngobrol di warung kopi. Di sisi lain, ada ceramah Ustadz Abdul Somad yang nyelekit banget tentang pemimpin curang yang menutup mata saat rakyatnya kesusahan. Yuk mari kita tetap cerdas dan tetap penasaran sobat rakyat. Pernah enggak sih antum lihat pejabat duduk bareng pemulung, makan bareng tukang becak, atau ngobrol sama orang gila di jalan? Kalau jawabannya, jarang banget. Atau malah enggak pernah. Berarti antum harus lihat yang satu ini. Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, sekaligus anggota DPR RI. Dikenal karena satu hal yang enggak dimiliki semua pejabat. Hatinya nyambung sama rakyat. Nah pernah lihat satu video? Ada ibu-ibu nangis di pinggir jalan, bingung, kehilangan arah. Lalu datanglah Kang Deddy. Bukan cuma ngasih uang, tapi duduk, mendengarkan, bertanya. Baik-baik. Jadi emak mendapat bantuan dari tetangga-tetangga. Anak-anak, anak emak? Enggak, Anak emak tuh berapa sih? 4. 4. Yang satu di mana? 1 di Malaysia. TKI. Iya, Jadi TKI. iya. Suka ngirimin? Enggak, Enggak. Perempuan. iya. Yang kedua Yang kedua di Batam. di Batam. Kerja juga. Kerja sama istrinya nggak pernah ngirimin. Oh dia kerja dengan istri. Yang istri kerjanya dia nggak kerja, Iya. nggak pernah ngirim. Yang ketiga Yang ketiga di Kerawang. di Kerawang, dekat Kerawang. Kerja. Punya suami. Wow dia punya suami, nggak pernah ngirim juga. Nggak pernah ngirim, nggak pernah jenguk. Lebaran nggak pernah datang. Nggak pernah. Yang keempat Yang keempat di Bekasi. nggak pernah jenguk juga, Enggak, nggak pernah datang juga. enggak, Jadi 4 anak emak ini satu pun nggak pernah ada yang nengok emak. Nggak pernah ada yang ngirimin emak. Jadi selama stroke ini emak siapa yang nangani? tetangga aja. Ya Allah. Tetangga aja. Berobat dari mana biaya? Nggak berobat Oh, jadi stroke ditangani sendiri. sendiri. Tidak aja. pernah ke dokter. Enggak, cuman ke mantri doang sekali. Ke mantri doang sekali ya Allah. Namun walaupun begitu, ternyata ibu tersebut tidak menyimpan dendam dan masih berharap anaknya mau menjenguk dirinya sebelum ajal menjemput. Emak kangen pengen ketemu anak-anak emak. Pengen lah. Kangen Mak. Iya, Bukan persoalan dikirim uang ya Mak ya. iya. Tapi pengen bertemu. Pengen ketemu. Namanya orang tua nggak punya juga. Harusnya diurus. Iya. Tapi emak ikhlasin aja. Ikhlas saya, ridho. Maafin anak-anak saya. Jangan ada apa-apa. Jangan ada sesuatu karena Sesuatu. melalaikan orang tua. Nah iya kan, Allah tuh tahu. Melalaikan ibunya. Meskipun emak tidak dirawat, tidak dicintai, tapi tetap emak mencintai dia. Mencintai dia. Tetap menyayangi dia. Iya, Tetap memaafkan dia. iya. Nih rakyat update, bukan konten settingan. Nggak ada kamera sinetron, nggak ada naskah. Yang ada cuman hati yang merasa kalau bukan pemimpin yang peduli, siapa lagi? Kang Deddy ngajarin kita satu hal penting. Pemimpin itu bukan cuman yang duduk di atas podium, tapi yang mau turun ke jalan, nginjak tanah yang sama kayak rakyatnya. Antum percaya enggak sobat rakyat, Kang Deddy pernah benerin rumah jompo, pakai duit pribadi. Bukan buat pencitraan, tapi karena itu yang diajarkan Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas.
orang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sekarang, Ana mau bawa antum ke sisi lain. Ceramah dari Ustaz Abdul Somad yang lagi viral. Jika pemimpin itu zalim dan curang, UAS bilang, ketika pemimpin menipu rakyatnya, maka kehancuran negeri itu tinggal menunggu waktu. Karena doa orang-orang yang dizalimi langsung menembus langit tanpa penghalang. Allahu Akbar. Kalau rakyat hidup di bawah kezaliman, bukan rakyat yang hancur duluan, tapi pemimpin itu sendiri yang akan dihancurkan oleh kebusukannya. Jadi kalau jadi pemimpin itu amanah, hanya secuil kekuasaan yang digunakan Allah. Jangan sampai ada rumah semut yang terganggu, jangan ada perut semut yang pecah. Apalagi rumah rakyat, apalagi kampung rakyat, apalagi milik orang. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ambil mata pencaharian orang, jangan sampai kita zalimi orang. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Apa hukum bagi pemimpin yang zalim? Di akhirat orang akan membawa kezalimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil plat merah nanti akan memikul plat merah di akhirat. Yang curang dengan APBD akan memikul APBD di akhirat. Kalau ada orang mikul mobil, mikul APBD masih keren. Tapi yang curang rendah, anak-anak SMA, SMP yang makan bakwan 2 bayar 1, mikul bakwan di akhirat. Nanti semua akan membawa kecurangannya. Maka jangan curang, jangan curang, jangan curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangan. Tiba-tiba nanti di akhirat ada nih, itu mikul apa? Mikul selalawa. Gara-gara curang. Sekecil apa curang? Ini sempadan tanah, ini tanah bapak, ini tanah saya ya. Oke, kita ukur BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Oke, pas tengah malam digeser sempadan sejengkal, shibran, sejengkal kau geser, sayutawwaku, akan dililitkan di lehermu, min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Siap-siaplah. Oleh sebab itu, berapa lama kau nikmati yang sejengkal ini, kau pun tak sempat menikmatinya, kau mati, anak cucumu pun tak ingat dengan engkau, di dunia tak dapat, di akhirat cash. Nauzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Salat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan, puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir, puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dalu-dalu. Habis amal yang kau lakukan, walam yuqda alaih, yang menuntut masih banyak. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizolimi. Summa turihat ilai, campakkan ke dia. Summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zolim dan curang. Yang curang timbangan sawit, timbangan gotah. Yang menimbang curang, yang ditimbang pun curang. Yang menimbang 50, 60, yang ditimbang pun curang. Begitu dibolah, batu bata 2 biji. Mata ibu tajam menengok timbangan. Kurang 2 mata, kurang 2 mata. Baca Quran tak nampak titik, tapi 2 mata nampak. Bagus, ibu yang matanya tajam, bagus. Ibu sudah menyelamatkan. Timbangan beras curang, timbangan ikan curang, timbangan cabai curang. Satu-satunya timbangan yang jujur, timbangan posyandu. Sebelah sana tarik ya. Apaan sih itu? Tarik. Di sini yang di sini. Ya nggak apa-apa, tenang aja Mbak, nggak apa-apa. Iya. Wah, ininya kan pelayanannya nggak apa-apa kok Mbak. Kenapa mesti lari? Nggak apa-apa. Dari mana Bapak? Dapat kolong meja. Bapak dari mana? Berapa tarifnya? Ya sini mah tergantung kan, kalau per jam, kalau jangan nyanyi pakai mic aja. Mic aja nyanyi berapa? 50.000. Berapa? 50.000. Nyanyi 50.000.
Barusan udah ngamar berapa? 5 bulan biasanya berapa? Kalau nyanyi lah 60, kalau dengan ngamar berapa? Nah, kamu ke Pitaloka, tergantung sih orang. Di situ kan dipakai juga ngamarnya? Iya kadang dipakai kalau orangnya mau, kalau nggak mau ya enggak. Kalau nggak mau hotel. Ini yang punya tempat ini siapa? Kontrak di sana Ngontrak di siapa? di Mama Dede. Mama Dede. Bayarnya berapa? Per tahun Setahun tuh berapa? 12. 12 juta. Sekarang udah jalan 5 bulan. Udah balik modal belum? Ini 12 juta setahun. Segimana 12 juta itu? Itu nyampe sini aja yang Sampai yang tadi tempat ya. Berapa? Oke, ini selesai ya. Mudah-mudahan ada jalan yang bisa dilalui yang jauh lebih baik. Karena gini juga kan tidak punya harapan. Usia makin tua kan? Makin tua, makin nggak ada yang peduli. Ya. Oke, Mbak ya. Makasih, mohon maaf saya ganggu ya. Terima kasih ya. Kasih ya. Ya. Tapi saya setiap orang saya pengen cari solusinya. Nggak ada manusia yang salah, nggak ada. Yang ada adalah terpaksa oleh sebuah keadaan. Oke, selesai. Gitu. Tapi ingat, Pak Camat harus bertanggung jawab. Mereka melakukan itu karena kebutuhan ekonomi. Anaknya perlu sekolah. Pemimpin tidak boleh dong hanya membongkar, tetapi tidak ngurus. Kan kita ini jangan hanya ngobrak-abrik, tapi tidak memberi solusi. Mereka itu kan melakukan itu karena kebutuhan. Anaknya sekolah, perlu biaya makan untuk hidup, perlu lipstick, perlu baju. Para pemimpin harus tampil menyelamatkan mereka. Iya, begitu. Ya lah, tidak semua orang penginginan seperti ini kita. Kita juga nggak tega. Yang ingin kita cari adalah solusi agar mereka hidupnya lebih baik, tidak dengan jalan seperti ini. Kalau urusan disebut menjual diri, jujur aja, di antara kita ini hampir rata-rata sudah menjual dirinya sendiri. Bahkan banyak yang menjual kepentingan bangsa. Masya Allah, Ana jadi ingat pepatah Arab. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu ikut agama, akhlak, dan moral pemimpinnya. Kalau pemimpinnya korup, rakyatnya bingung. Kalau pemimpinnya zalim, rakyatnya hilang arah. Tapi kalau pemimpinnya tulus dan peduli, rakyat akan merasa dihargai sebagai manusia. Sobat rakyat, jangan tunggu pemimpin sempurna dulu baru kita dukung. Tapi, dukunglah yang nyata-nyata peduli sama rakyat, kayak Kang Dedi. Dan, dengarkan nasihat ulama, kayak Ustaz Abdul Somad yang selalu mengingatkan, agar pemimpin takut pada azab Allah. Karena kekuasaan itu bukan kehormatan, tapi amanah. Amanah yang kalau disia-siakan, bisa jadi bahan bakar di akhirat nanti. Na'udzubillah. Ayo sobat rakyat, mari kita doakan negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang takut kepada Allah dan cinta pada rakyatnya, yang lebih suka duduk di tikar rakyat daripada di sofa empuk yang cuma buat gaya. Ana doakan, antum semua diberikan pemimpin yang adil, keluarga yang damai, dan rezeki yang berkah dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa, Sobat Rakyat, like dan subscribe antum. Sangat bermanfaat untuk video ini. Wassalamualaikum. Stay smart and stay curious.